Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Kepla dalam wujud Super Senpat berdiri tegak di tengah pertarungan. Tubuhnya tampak kokoh dan penuh kekuatan, sementara aura besar menyelimuti seluruh tubuhnya dan membuat suasana di sekitarnya terasa semakin berat. Tatapannya lurus dan tajam ke arah depan, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak gentar menghadapi lawannya. Perubahan barunya ini tentu aja menunjukkan kekuatan yang jauh berbeda daripada sebelumnya. Garfield masih berdiri sambil menatap ke depan dengan ekspresi tidak percaya. Apa yang baru saja dia saksikan membuatnya benar-benar terkejut. Matanya menunjukkan bahwa dia tidak menyangka Kepla masih menyimpan kekuatan sebesar itu. Setelah menyadari bahwa lawannya bukan gadis biasa, Garfield mulai mengakui bahwa Kepla ternyata memiliki sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari perkiraannya. Namun keterkejutan itu tidak membuat Garfield mundur. Justru sebaliknya, dia langsung merendahkan tubuhnya ke posisi seorang asasin. Tubuhnya membungkuk siap melesat kapan saja dengan seluruh fokus diarahkan kepada Kepla di depannya. Garfield yakin bahwa kecepatannya akan menjadi keunggulan utama. Baginya, sebelum Kepla sempat menggunakan kekuatannya, serangannya sudah lebih dulu menghabisi lawannya. Dalam sekejap, Garfield benar-benar melesat lurus ke depan. Tubuhnya bergerak dalam kecepatan seorang asasin, meninggalkan kesan bahwa dia hampir menghilang dari pandangannya. Garfield sudah berada dalam jarak serangan, menunjukkan tangannya yang diluruskan kuat ke depan sambil menggenggam sebuah kunai ninja. Senjata itu diarahkan lurus menuju sasaran dengan arah serangan yang sangat cepat dan presisi. Namun, serangan tersebut tidak mengenai sasaran. Kepla menghindarinya hanya dengan menggerakkan kepalanya ke samping. Kunai itu melintas sangat dekat dengan wajahnya, bahkan melewati sisi pipinya. Gerakan Kepla terlihat begitu sederhana, tapi cukup untuk membuat serangan cepat Garfield kehilangan sasarannya. Garfield yang gak putus asa kembali melanjutkan serangannya, menunjukkan tangan kirinya yang diarahkan ke bawah sambil menggenggam sebuah pedang energi. Senjata tersebut sudah berada dalam posisi siap digunakan untuk serangan berikutnya. Tidak ada jeda bagi Garfield untuk mundur karena dia langsung mengganti arah serangannya. Dengan ekspresi sadis, Garfield mengayunkan pedang energi dari tangan kirinya ke arah depan. Mulut dan matanya menunjukkan keganasan saat melakukan serangan itu. Kepla kembali menunjukkan ketenangannya. Dalam jarak dekat, dia menahan pedang energi Garfield hanya menggunakan satu tangannya. Tebasan yang seharusnya menjadi serangan mematikan itu berhenti di hadapan Kepla karena berhasil ditahan dengan kekuatan fisiknya. Untuk pertama kalinya, Garfield benar-benar kehilangan ekspresi percaya dirinya. Matanya membesar saat menyadari bahwa serangan tercepatnya ternyata dapat dihentikan begitu saja oleh Kepla. Dia mulai mempertanyakan bagaimana lawannya bisa menahan serangan yang selama ini menjadi salah satu keunggulan utamanya. Tapi lagi, Garfield tidak berhenti setelah serangannya ditahan. Dia langsung melompat ke udara dan melakukan gerakan salto akrobatik. Dalam posisi tersebut, kedua tangannya bergerak melemparkan beberapa shuriken ninja ke arah depan. Tubuhnya berputar di udara bersama shuriken yang melesat menuju sasarannya. Kepla kembali menghadapi serangan Garfield secara langsung. Dalam bentuk Super Senpatnya, dia menyemburkan energi yang sangat besar dari mulutnya. Semburan energi tersebut bergerak menghantam banyak shuriken ninja yang datang dari arah depan dan menghancurkannya. Setelah serangannya dihancurkan, Garfield menghilang dari udara dengan kecepatannya. Tubuhnya tidak lagi tampak dalam panel. Yang tersisa hanya garis-garis kecepatan Kai-Kai dari udara sebagai tanda bahwa Garfield telah bergerak sangat cepat hingga menghilang dari pandangannya. Hingga dalam sekejap, Garfield muncul di belakang Kepla Super Senpat. Dia berada tepat di belakang tubuh Kepla sambil memegang pedang energi dengan salah satu tangannya yang ditarik ke belakang. Dia siap untuk melakukan tebasan berikutnya. Posisi ini dia yakini telah berhasil berpindah ke titik buta di belakang Kepla. Di situ, Garfield langsung mengayunkan pedang energinya ke arah samping. Gerakan pedang terlihat cepat dan juga kuat dengan arah tebasan yang jelas menuju sisi tubuh Kepla. Tapi lagi, Kepla berhasil menghindari tebasan tersebut dengan menundukkan punggungnya ke bawah. Pedang energi Garfield melintas tepat di atas punggung Kepla tanpa mengenai tubuhnya. Jarak antara serangan dan tubuh Kepla terlihat sangat tipis. Melihat hal itu, Garfield kembali menunjukkan keterkejutannya. Dia mulai menyadari bahwa kecepatan Kepla sekarang bukan lagi seperti sebelumnya. Bagi Garfield, peningkatan kecepatan tersebut terjadi secara drastis dan membuat serangannya semakin sulit mengenai sasaran. Kemudian Kepla segera membalas dari posisi rendah.
Tubuhnya yang masih merunduk dengan punggung dan kepala mengarah ke bawah, sementara satu lututnya menyentuh tanah sebagai tumpuan, tapi salah satu kakinya diangkat dan ditendangkan lurus ke belakang dengan sangat kuat. Garfield yang terkena tendangan Kepler sontak terhempas menjauh. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Kepler bisa melakukan gerakan secepat ini. Garfield terlempar ke udara dan mulai melakukan gerakan akrobatiknya lagi. Tubuhnya berputar-putar di udara seperti seorang assassin yang sangat terlatih. Sementara kedua lututnya menekuk selama gerakan tersebut. Dia berusaha mempertahankan tubuhnya lagi setelah terhempas. Kemudian Garfield menyiapkan serangan berikutnya saat masih berada di udara. Kedua tangannya disilangkan di depan dada, dan pada masing-masing tangan, ujung jarinya menggenggam pisau tajam berbentuk energi. Pose tersebut menunjukkan bahwa Garfield sedang mempersiapkan senjata berikutnya. Kedua tangannya yang sebelumnya disilangkan di depan dada, kini digunakan untuk melancarkan serangan berikutnya. Dari kedua tangannya, dia melemparkan 1000 pisau energi ke arah bawah. Ribuan bila energi langsung menyebar dari posisinya di udara dan meluncur menuju tanah dengan jumlah yang sangat banyak. Ribuan pisau energi itu terus melesat lurus menuju bawah dengan kecepatan tinggi. Jumlahnya memenuhi area dan membentuk seperti hujan senjata yang terus jatuh dari langit. Dengan bodohnya, Kepler Super Senpai tidak memilih untuk diam dan menghadapi serangan tersebut. Dia langsung menerobos hujan pisau energi dengan kecepatan yang luar biasa, bergerak dari bawah menuju ke atas. Tubuh Kepler melesat menembus celah-celah di antara ribuan pisau yang berjatuhan. Gerakannya begitu gesit sehingga serangan Garfield yang memenuhi udara harus dilewati satu demi satu oleh Kepler saat dia terus bergerak ke atas. Namun, di tengah gerakannya, beberapa pisau energi akhirnya berhasil mengenai tubuh Kepler. Pisau-pisau itu menancap pada tubuh dan bagian bahunya. Dari atas, Garfield melihat Kepler yang terkena serangan tersebut. Wajahnya menunjukkan tatapan jahat sekaligus senang. Dia merasa serangannya berhasil karena memberikan tekanan kepada Kepler. Garfield yakin bahwa Kepler tidak akan bisa menghancurkan serangan tersebut dengan semburan laser energinya seperti sebelumnya. Tubuh Kepler Super Senpai terdorong ke belakang akibat banyaknya pisau energi yang mengarah dan menekannya. Tubuhnya berada dalam posisi terdesak di tengah hujan pisau energi yang masih menyerangnya dari berbagai arah. Sampai kemudian Kepler mengubah gerakannya. Alih-alih terus menerima serangan, dia mulai melompat-lompat di atas tanah untuk menghindari hujan pisau energi. Setiap lompatan dilakukan dengan cepat dan berturut-turut, meninggalkan banyak bayangan Kepler di belakangnya. Bayangan-bayangan itu mempertegas betapa cepatnya gerakan Kepler saat menghindari setiap serangan yang jatuh dari udara. Di saat Kepler masih bergerak menghindari serangan, Garfield masih melayang di udara. Dia mulai meningkatkan kekuatannya secara drastis sambil berteriak. Kedua tangannya diangkat ke samping tubuhnya dengan aura energi mulai membesar di seluruh tubuhnya. Energi yang menyelimuti Garfield semakin kuat ketika dia mempersiapkan serangan berikutnya dari udara. Setelah meningkatkan kekuatannya, Garfield langsung melesat dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi menuju ke arah bawah. Dia turun dengan gesit sambil menggenggam satu pedang energi. Wajahnya menunjukkan ekspresi tajam dan penuh tekad, sementara tubuhnya diarahkan lurus ke bawah menuju Kepler. Serangan tersebut disertai keyakinan bahwa kali ini dia akan menghabisi lawannya. Di tengah situasi tersebut, Kepler justru menunjukkan ekspresi berbeda. Mulutnya malah menunjukkan sebuah senyuman congak. Senyuman tersebut muncul ketika dia melihat Garfield datang menyerang dari atas, seolah Kepler sudah mengetahui sesuatu tentang serangan yang sedang dilakukan Garfield. Garfield akhirnya mencapai Kepler dengan serangan tebasannya. Namun, sebelum pedang energi itu mengenai sasaran, Kepler berhasil menahannya hanya dengan satu tangan. Pedang energi Garfield tertahan kuat di tangan Kepler, menunjukkan bahwa serangan dari atas tersebut tidak mampu menembus pertahanannya. Dalam posisi tersebut, Kepler menggunakan tangan lainnya. Satu tangannya yang bebas diarahkan ke depan dan telapak tangannya ditempelkan tepat pada dada Garfield. Garfield masih berada di atas tubuh Kepler, sementara Kepler kini mengambil pedang milik Garfield. Wajah Garfield menunjukkan perubahan ekspresinya secara drastis. Matanya membelalak lebar ketika menyadari tangan Kepler sudah berada tepat di dadanya. Dia menatap ke bawah dengan ekspresi terkejut dan mulai menyadari bahwa posisi tubuhnya sekarang berada dalam keadaan yang berbahaya. Wajah Kepler Super Senpai yang menatap ke atas menunjukkan senyuman congak. Dia tampak sangat percaya diri karena akhirnya Garfield berada dalam jarak yang dia inginkan. Kepler menjelaskan bahwa sejak tadi dia hanya menunggu Garfield mendekati tubuhnya. Baginya, Garfield begitu mengandalkan kelincahan dan perpindahannya
tapi sekarang dia sudah berada terlalu dekat untuk melarikan diri. Kemudian, dengan tangan yang berada di dada Garfield, Kepler melepaskan sebuah gelombang energi yang luar biasa besar. Ledakan energi tersebut keluar dari tangannya dengan kekuatan dahsyat, dan di tengah gelombang energi itu tampak sisa-sisa garis tubuh Garfield yang mulai hancur lebur akibat serangan tersebut. Di sini Garfield benar-benar sudah tidak bisa mengandalkan kecepatannya lagi untuk menghindari serangan Kepler. Setelah pertarungan Kepler berakhir, cerita berpindah ke tempat lain. Jackal yang sudah berevolusi menjadi makhluk yang sangat berotot langsung menerjang ke depan dengan kedua cakar diarahkan lurus dari depan. Tubuhnya bergerak agresif dalam sebuah serangan frontal, sementara mulutnya terbuka dalam raungan ganas. Kedua cakarnya menjadi bagian utama dari serangan ketika dia melesat menuju Piccolo. Di sisi lain, Piccolo tidak mundur menghadapi serangan tersebut. Dia mengarahkan satu tangannya ke depan dan membentuk sebuah barrier energi berbentuk kubah kecil tepat di hadapannya. Pelindung tersebut menjadi penghalang antara dirinya dan kedua cakar Jackal. Setelah itu, Piccolo mengayunkan satu tangannya ke arah samping. Gerakannya dilakukan dengan cepat dan tegas, menjadi awal dari serangan balasannya. Dari ayunan tangan tersebut, Piccolo melepaskan gelombang energi berbentuk sabit. Gelombang energi itu melesat ke samping dan menghantam tepat bagian perut Jackal. Jackal berhasil menahan sabit energi tersebut menggunakan kedua tangannya, namun kekuatan serangan Piccolo tetap mendorong tubuhnya mundur. Kakinya terseret di atas tanah ketika dia berusaha menahan dorongan tersebut, menghasilkan efek debu di sekitar kakinya. Kemudian, Piccolo mulai mempersiapkan serangan berikutnya. Dia menarik kedua sikunya ke samping tubuh, sementara pada masing-masing telapak tangannya mulai terbentuk bola energi. Dengan tenang, Piccolo meremehkan Jackal yang baginya bukan tandingan bagi dirinya yang telah menjadi dewa. Piccolo langsung melepaskan serangan bertubi-tubi. Kedua tangannya bergerak berulang kali dari belakang ke depan seperti seseorang yang menembakkan energi berkali-kali. Dari kedua tangannya meluncur banyak bola energi berbentuk lonjong menuju ke depan. Jackal berusaha menghindari rentetan serangan tersebut dengan terbang meliuk-liuk di udara, dengan tubuhnya bergerak cepat dan berubah arah berkali-kali untuk menghindari banyak bola energi yang terus meluncur dari belakangnya. Saat melihat Jackal masih bisa menghindari serangannya, Piccolo kemudian merentangkan kedua tangannya ke samping. Dia bersiap untuk melepaskan serangan yang jauh lebih besar. Dengan ekspresi serius, Piccolo menyatakan bahwa Jackal sudah tidak memberinya pilihan dan dia akan menghancurkan iblis tersebut dalam satu ledakan terakhir. Piccolo kemudian berteriak dengan mulutnya terbuka lebar ketika mengerahkan kekuatannya. Dia meledakkan kekuatannya secara besar-besaran. Saat ini Jackal berada di udara dan mengepakkan kedua sayapnya. Dalam posisi terbang tersebut, Jackal juga berteriak dengan penuh kemarahan dan menantang Piccolo. Dia tegaskan bahwa Piccolo yang akan mati di sini. Piccolo berteriak sambil mengarahkan kedua tangannya ke depan. Dari kedua tangannya itu, dia menembakkan energi berbentuk spiral yang sangat kuat melesat ke arah Jackal. Gak mau kalah dengan itu, Jackal membalas dengan menyemburkan laser energi raksasa langsung dari mulutnya ke arah bawah. Hingga pada akhirnya kedua serangan mereka bertemu di tengah dan bertabrakan dengan benturan yang sangat luar biasa. Piccolo tetap mengarahkan kedua tangannya ke depan dengan seluruh tubuhnya diterangi oleh cahaya energi yang berasal dari pertarungan tersebut. Di tengah tekanan serangan, Piccolo justru tersenyum dan mengakui bahwa Jackal ternyata cukup kuat. Dia tidak menyangka ada seseorang selain para penyihir celestial yang mampu memaksanya bertarung sampai sejauh ini. Hingga kemudian Piccolo menunjukkan dirinya kembali berteriak sambil mengarahkan wajahnya ke atas. Ekspresinya menunjukkan tekad kuat untuk mengakhiri pertarungan ini. Dia tegaskan ini sudah berakhir. Sampai tiba-tiba tubuh Piccolo membelah menjadi dua dari tubuh aslinya, menghasilkan satu kembaran yang muncul di belakangnya. Entah apa yang sebenarnya Piccolo rencanakan sampai dia membelah tubuhnya menjadi dua. Kembaran Piccolo yang baru muncul itu langsung mengepalkan salah satu tangannya. Kepalan tangan tersebut mulai diselimuti oleh energi emas yang kuat. Sepertinya Piccolo akan melakukan serangan yang sangat tidak kita duga. Kemudian Piccolo melepaskan sebuah pukulan lurus ke arah atas sambil berteriak. Dari arah tinjunya muncul bayangan naga emas yang bergerak ke depan mengikuti arah pukulannya. Energi naga tersebut menjadi bagian utama dari serangan Piccolo dan melesat menuju Jackal di udara. Dia menamai pukulan itu sebagai Super Dragon Zalama. Naga energi emas tersebut melesat menuju Jackal yang berada di udara. Naga itu kemudian melilit seluruh tubuh Jackal dengan kuat.
Lilitan naga emas mengunci tubuh iblis tersebut sehingga Jackal tidak dapat bergerak bebas. Ekspresi Jackal menunjukkan rasa sakit akibat tubuhnya yang terkunci oleh naga energi tersebut. Setelah itu, Piccolo asli langsung melesat ke atas menuju Jackal dengan gaya seperti Superman. Salah satu tangannya berada dalam posisi pukulan lurus ke depan, sementara siku tangan lainnya ditarik ke belakang. Piccolo berteriak dengan ekspresi penuh tenaga. Seluruh tubuhnya diselimuti energi emas ketika dia bergerak cepat menuju Jackal yang sudah terikat oleh naga energi emas. Hingga kemudian panel berubah menjadi full hitam. Hanya ada garis-garis yang menjadi simbol visual dari serangan Piccolo yang melesat dengan kecepatan sangat tinggi sampai tidak terlihat. Setelahnya, Piccolo kini sudah berada di belakang tubuh Jackal. Salah satu tangannya masih dalam posisi pukulan lurus ke depan, sementara dia sendiri tidak menoleh ke belakang. Setelah serangannya telah dilakukan dan dia sudah melewati tubuh Jackal. Aura emas masih menyelimuti tubuh Piccolo dengan di belakangnya tubuh Jackal tampak membelakangi Piccolo dengan sebuah lubang besar pada bagian perut seolah telah menerima pukulan yang hebat. Gak berhenti sampai situ, naga emas yang masih melilit tubuh Jackal kemudian membuka mulut dan berteriak dengan keras. Setelah itu, tubuh naga bayangan tersebut mulai berubah menjadi cahaya yang sangat terang, memenuhi fokus panel sebagai bagian akhir dari serangan. Setelahnya terjadi ledakan yang sangat luar biasa dahsyat. Ledakan tersebut memenuhi area dan menghasilkan gelombang kejut yang menyebar keluar dari pusat ledakan. Angin dan tekanan ledakan berterbangan ke segala arah, membuat ruang di sekitar titik ledakan dipenuhi oleh efek yang kuat. Setelah serangan besar tersebut berakhir, Piccolo tampak kelelahan. Dia berdiri sambil membungkukkan tubuh dan memegangi kedua lututnya menggunakan kedua tangan. Napasnya sangat berat dan ekspresinya menunjukkan kelelahan setelah mengeluarkan serangan yang sangat besar. Selain menunjukkan kelelahan, dia juga menunjukkan rasa kesal terhadap dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dirinya begitu banyak pamer ketika menghadapi lawan yang baginya hanya kroco. Dia bahkan sampai harus menggunakan serangan andalannya cuma untuk melawan Jackal. Baginya ini adalah pemborosan energi. Setelah itu cerita berpindah lagi di sebuah tempat kosong yang gelap dan luas, tidak terlihat siapapun di dalamnya. Suasana terasa benar-benar sunyi dan juga kosong. Hingga tiba-tiba sebuah kai-kai mulai muncul di tengah ruang tersebut. Garis itu menjadi tanda bahwa seseorang sedang berpindah menuju tempat tersebut. Rupanya itu adalah Goku yang muncul di tempat kosong tersebut. Dia berdiri dengan dua jari ditempelkan pada dahinya. Wajahnya tampak serius dan penuh kewaspadaan. Setelah tiba, Goku langsung memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Dia mengamati seluruh area yang ada di sekelilingnya untuk mencari musuh yang dimaksud. Goku mulai merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perkiraannya. Dia ingat bahwa sebelumnya dirinya telah memisahkan para penyihir celestial ke tempat ini, tapi sekarang tidak ada satupun dari mereka yang terlihat. Jadi Goku kembali menggunakan kemampuan pendeteksi energinya. Dua jarinya ditempelkan pada dahi dengan kedua matanya ditutup. Dia berdiri diam sambil berkonsentrasi penuh mencoba merasakan keberadaan energi dari 5 penyihir celestial yang seharusnya berada di wilayah tersebut. Kemudian Goku membuka matanya lagi setelah selesai mencarinya. Namun ekspresinya justru berubah menjadi heran. Dia tidak merasakan satupun energi di tempat tersebut. Tidak ada energi dari para penyihir celestial yang berhasil dia deteksi. Kebingungan mulai tampak jelas dari tatapannya karena keberadaan mereka benar-benar tidak dapat ditemukan. Kemudian Goku melihat ke bawah dengan ekspresinya berubah menjadi terkejut ketika perhatiannya tertuju pada sesuatu yang berada di tanah. Matanya membesar dan pandangannya langsung terkunci ke arah benda yang baru disadarinya. Goku mengambil sebuah jubah hitam menggunakan satu tangannya. Dia memegang jubah tersebut sambil memandanginya dengan ekspresi heran. Goku mulai mengenali bahwa jubah itu adalah milik salah satu penyihir celestial. Namun, yang membuatnya bingung adalah tidak adanya pemilik jubah tersebut di sekitar tempat ini. Goku kemudian berjalan beberapa langkah menuju bagian tengah wilayah kosong. Sambil bergerak, dia terus mengamati tanah dan area di sekitarnya. Tatapannya menyapu permukaan tanah seolah mencari sesuatu yang bisa menjelaskan kemana para penyihir celestial menghilang. Saat memperhatikan tanah, Goku menemukan 4 pakaian jubah hitam kosong yang tergeletak di permukaan tanah. Keempat jubah tersebut tidak dikenakan siapapun. Goku berdiri di dekatnya dan melihat ke arah 4 jubah kosong tersebut. Penemuan itu semakin memperjelas
bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi di tempat ini. Dia menatap ke bawah dengan ekspresi kesal setelah menyadari bahwa dirinya kemungkinan telah ditipu. Wajahnya menunjukkan rasa frustasi karena apa yang dilihatnya tidak sesuai dengan perkiraannya. Dia mulai mempertanyakan bagaimana dirinya bisa sampai tertipu dalam situasi tersebut. Sampai tiba-tiba Goku membelalakan matanya dan menatap lurus ke depan. Dia mendengar suara seseorang dari arah belakang. Terlihat sebuah siluet hitam berdiri di atas tebing. Sosok tersebut berbicara kepada Goku, mengungkapkan bahwa dia sudah menunggu kedatangan Goku. Ekspresi Goku menunjukkan keterkejutan karena akhirnya ada seseorang yang muncul setelah sebelumnya tempat ini tampak kosong. Dan rupanya orang itu tidak lain adalah Odisu yang berdiri sendirian di atas sebuah tebing sambil melipat kedua tangannya. Dia berada jauh di atas Goku dan memandang ke bawah dari ketinggian. Dengan tenang, Odisu memberitahu Goku bahwa dirinya sudah terlambat karena ritual mereka telah selesai. Dia juga mengungkapkan bahwa kebangkitan Tuan Zarat akan segera terjadi. Kemudian Goku menunjukkan dirinya menatap ke atas dengan ekspresi kesal. Dia menggertakkan giginya karena marah setelah mendengar penjelasan Odisu. Goku mempertanyakan bagaimana Odisu bisa melakukan semua ini karena sebelumnya Goku yakin bahwa Odisu sudah dia pindahkan bersama yang lainnya. Odisu yang menatap ke bawah dari atas tebing menunjukkan senyuman congak karena berhasil mengecoh Goku. Odisu menjelaskan bahwa yang sebenarnya dipindahkan oleh Goku hanyalah para pasukan berjubah biasa. Sementara itu alasan Goku sebelumnya masih bisa merasakan energi mereka adalah karena di dalam kelompok Odisu terdapat seseorang yang memiliki kemampuan ilusi. Kemudian Odisu menegaskan bahwa Goku dan yang lainnya sudah tamat. Goku mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Dia tetap berdiri sambil menatap ke atas menuju Odisu dengan wajah serius. Ekspresinya menunjukkan kemarahan dan tekad untuk membalas kekalahan sebelumnya. Kepalan tangan menjadi tanda bahwa Goku tidak menerima begitu saja apa yang telah dilakukan Odisu. Odisu yang masih berdiri di atas tebing kini merentangkan kedua tangannya ke samping. Dia menatap ke bawah ke arah Goku dengan senyuman congak. Odisu kemudian menantang Goku untuk menjadi mainannya sebelum kebangkitan Tuan Zarat tiba. Dia juga menjelaskan bahwa di alam tersebut Goku tidak akan bisa menggunakan energi kehancurannya untuk menghapus manipulasi kemampuan Odisu lagi. Odisu semakin menunjukkan senyuman jahat yang jelas di wajahnya. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia masih menyimpan sesuatu yang belum diperlihatkan kepada Goku. Dengan tatapan penuh keyakinan, Odisu mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang baru untuk ditunjukkan. Kemudian Odisu mengangkat kedua tangannya tinggi ke atas sambil berteriak. Dari seluruh tubuhnya mulai muncul aura energi yang sangat besar. Ledakan energi tersebut semakin membesar dan menyelimuti tubuh Odisu ketika dia terus mengerahkan kekuatannya. Goku terus memperhatikan dengan ekspresi terkejut. Matanya menunjukkan bahwa dia merasakan perubahan kekuatan Odisu yang sangat jelas. Goku menyadari bahwa kekuatan Odisu sekarang berbeda dibandingkan sebelumnya dan bahwa lawannya telah menjadi jauh lebih kuat. Setelah kekuatannya dia tingkatkan, wajahnya menunjukkan perubahan yang semakin mengintimidasi dengan garis-garis pada wajahnya yang menyerupai pola macan. Dia tidak melakukan gerakan menyerang, hanya berdiri dengan tatapan dan wajah yang memperlihatkan perubahan tersebut. Ekornya meliak-liuk seperti seorang Saiyan yang pernah dia tunjukkan sebelumnya. Tapi kali ini auranya jauh lebih ganas. Odisu terus menatap ke arah Goku sambil menunjukkan senyuman sinis. Dia menunjukkan keyakinan dan sikap meremehkan terhadap Goku. Kemudian Odisu menantang Goku untuk menunjukkan seluruh kekuatannya dan menyebut Goku sebagai mangsanya. Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Bagaimana dahsyatnya pertarungan Goku melawan Odisu yang sudah lama ditunggu-tunggu ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.